والملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul muhtaramin, para alimin ulama, para masyayikh, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Bapak Haji Syaiful Najat, yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ustadz Masruhi, Bapak Ustadz Arwanto, Bapak Ustadz Isra, Bapak Ustadz Mulyono, dan seluruh para asatidz yang hadir pada kesempatan ini malam. Mudah-mudahan selalu dan senantiasa diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua RT beserta jajaran kepengurusan RT 12 yang hadir pada kesempatan kali ini. Pun kita berdoa kepada Allah untuk semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, bapak-bapak semuanya, mudah-mudahan selalu dan senantiasa diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur, amin, disehatkan jasmani dan rohaninya, amin, keluarganya dijaga oleh Allah, amin, rumah tangganya dilindungi oleh Allah, amin, apapun yang dimaksud mudah-mudahan dikabul oleh Allah, amin, dimudahkan berbagai macam urusannya, amin, urusan dunia maupun urusan akhirat, amin, ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dengan anugerah nikmat yang telah Allah berikan. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita duduk bersama, bersilaturahim bersama di Jalan Mangga 4 dalam rangka mengikuti kajian rutin. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang hadir semua pada malam hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab pertama kita duduk kumpul bareng bersama dengan para ulama. Alhamdulillah ahlul Quran ada di tengah-tengah kita, ahlul sholawat ada di tengah-tengah kita. Kumpul pada malam hari ini ketika kita melihat wajah beliau, melihat wajah Kiai Haji Syaiful Najat, melihat wajah Ustadz Masruhi, maka kita bergembira dengan melihat wajah beliau. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikatnya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indahnya di jamaah, indahnya jadi jamaah. Bapak duduk datang ke sini melihat wajah para alim, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang alim lihat wajah bapak belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau audiennya perempuan. Ya kiai itu Ramadan apa nggak tahu. Makanya jamaah masuk surganya gampang. Kiai masuk surganya susah. Ingat ini. Ya. Kiai masuk surganya susah, jamaah masuk surganya gampang. Bapak datang ke sini niatnya lillahi ta'ala, belum tentu kiai datang ke sini. Nah kan kiai kan ada tiga, ada seperti hujan jatuh ke langit, ada ulama mata air, ada ulama PDAM.
Kalau dari air kan tergantung air yang ngocor. Kalau air yang banyak dipakai berarti kan mahal. Makanya kalau murah sebentar. Dari air Pak. Maka mudah-mudahan kita bukan dari air. Baiklah. Mudah-mudahan dari mata ayat teduh di tengah masyarakat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Maka nanti ketika Bapak masuk surga, maka jadi jamaah itu mudah masuk surganya. Jadi orang nggak ngerti itu mudah masuk surganya. Mudah, ketimbang ulama mudah. Maka orang yang nggak ngerti, orang yang belum paham mudah masuk surganya. Orang jahil itu mudah masuk surganya ketimbang orang pintar. Maka indah jadi jamaah itu. Maka ketika nanti saya tidak ada di surga, tarik tangan saya Pak. Ya. Kalau saya nggak ada di surga, Bapak itu gampang masuk surga. Bapak ada di surga, datang ke sini ikhlaslillahi ta'ala, gampang masuk surganya. Maka nanti kalau Ustaz Masrui nggak ada di surga, tarik tangannya. Kalau Ustaz Hadi Saiful Hidayat nggak di surga, tarik kakinya. Kalau saya jorogin aja Pak. Jangan jorogin ke neraka, jangan kan gitu. Ambil kan seperti itu. Yang terpenting jangan al-qanaatu bil jahli. Yang terpenting jangan qanaah dengan kebodohan kita. Apa qanaah kebodohan kita? Ada taklim, ada majlis taklim, ada pengajian, mereka nggak datang. Itu namanya qanaah bil jahli. Kalau ada majlis taklim dia datang. Setiap malam Senin dia ada, tiap malam Senin dia hadir, kemudian masih goblok juga, tetap masuk surga bagi ulama, tetap masuk surga. Tapi mudah-mudahan cinta semua. Ya Allah ya Rabbal. Pokoknya yang penting jangan orang ambil jahil aja. Pokoknya Bapak pasti masuk surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jaminan Allah Subhanahu wa taala orang yang datang dari rumah menuju pengajian ini berarti jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di surga ada di depan mata kita. Ketika kita berada di majelis taklim, duduk bareng dengan ulama, insya Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini insya Allah akan berlanjut di pertemuan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kemudian sholawat teriring salam ta'zim. Mari kita limpah curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Rabbal alamin. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum sehat benar. Insya Allah setengah 9 telah insya Allah. Ya, sesuai dengan keyakinan. Al-hadis wa asrun, hadis ke-21. An Abi Amrin wakil Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'ala anhu ahadan ghayraka. Qala qul amantu billah tsumma istaqim. Dari sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Amr. Ada sebagian riwayat mengatakan Abi Amr Sufyan bin Abdullah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala Sufyan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qulli, katakanlah kepada saya fil Islami, tentang Islam. Sahabat bertanya kepada Rasulullah. Dulu enak Pak, kita bertanya, sahabat bertanya pada zaman Rasulullah langsung kepada sumbernya, langsung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sekarang
ketika kita punya pertanyaan, mesti pertanyaan itu dilayangkan. Mesti pertanyaan itu dipertanyakan kepada siapa? Kepada ulama. Ulama yang bagaimana? Ulamaul amilin. Ulama yang benar-benar mengamalkan ilmunya. Jelas gak? Ulama yang benar-benar mengamalkan ilmunya, yang dia dapati dari sanad gurunya yang tersambung sampai baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sanad beliau tersambung dari gurunya, gurunya. Kita nyambung ke Kiai Ma'mun Nawawi. Kemudian Al-Qur'annya sambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita nanya kepada Syekh Google, Pak. Banyak sekarang orang nanya kepada Syekh Google, Mbah Google. Nanya langsung dijawab pertanyaan sama Syekh Google. Tapi nggak mukobalah itu, nggak mendapatkan barokah, nggak nyambung, ilmunya tidak nyambung. Nanya datang kepada sumbernya, nanya datang kepada ulama. Ulama yang benar-benar memperjuangkan agama, ulama yang berdasarkan kitab, ulama yang berdasarkan Al-Quran, ulama yang berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama yang seperti ini yang kita datangkan. Jelas belum? Ulama yang serius, jangan ulama yang bercanda ya. Kalau saya kan bukan yang ngaji, saya mau memberikan rasa gembira aja. Kalau ngaji sama beliau kan gitu. Kalau saya laki-laki malam. Dulu ketika Imam Mujtahid mutlak itu ada 4. Yang pertama Imam Hanafi, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Ahmad bin Hambal yang disebut dengan Imam Hambali. Ketika Imam Hambali pada waktu itu hidupnya pada zaman pemerintahan Mu'tazilah. Waktu itu yang berkuasa itu paham Mu'tazilah. Ini Imam Hambali disuruh dipaksa untuk mengikuti paham Mu'tazilah. Apa paham Mu'tazilah? Pemerintah harus semua ulama yang ada di pemerintahan tersebut harus mengikuti pemerintah. Tidak boleh berlainan dengan pemerintah. Karena pemerintahnya paham Mu'tazilah, maka dipaksa seluruh ulama ikut paham Mu'tazilah. Paham Mu'tazilah itu mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nggak mau, seluruh ulama harus mengikuti paham pemerintah pada waktu itu. Bisa berbicara zaman dahulu nih, jangan zaman sekarang nih. Saya bicara zaman dulu, Pak. Zaman dulu bukan zaman sekarang. Kan ada ulama yang pro, ada ulama yang kontra. Biarkan ulama yang pro silakan, ulama yang kontra silakan. Yang terpenting dia punya aliansinya apa? Apa dasarnya kitab? Apa dasarnya Al-Quran? Apa dasarnya hadis? Apa dasarnya ijma ulama? Dari dulu yang namanya ulama itu kan berbeda dalam pemerintah, betul? Ada. Kalau sama itu namanya bukan ulama. Kalau sama itu pemerintah. Contoh masalah corona nih, RT harus sama ngomongnya dengan RW. Jangan nggak sama, akhirnya kan balik lagi ke desa, ngambil lagi ke tanda tangan. Nggak sama, ya. Harus satu misi dulu. Harus satu, kan seperti itu, harus satu. RT sama RW harus sama, RW sama lurah harus sama, lurah sama kecamatan harus sama sama bupati harus sama, gubernur sama dengan pemerintah. Itu namanya pemerintah. Kalau lama kan mesti beda, wajar kan gitu. Biar yang ditangkap numpang milion bukan saya nih.
apa? Apa yang diikuti? Al-Quran. Apa yang diikuti? Hadis Rasul. Apa yang diikuti? Ijma ulama. Ini Ahmad bin Hanbal dipaksa pemerintah untuk mengikuti pahamnya. Paham Mu'tazilah artinya Al-Quran itu adalah makhluk Allah. Nih jamaahnya datang, murid-muridnya datang kepada syekhnya. Wahai syekh, ikutin aja sudah. Udah ngalah aja. Yang penting dakwah, dakwah. Yang penting dakwah jalan. Enggak usah membentur-benturkan, nanti mati. Nih, muridnya ngomong itu muridnya. Apa anggapan Ahmad bin Hanbal? Enggak bisa. Yang namanya saya ngerti ya hukum. Yang namanya Al-Quran itu bukan makhluk, tapi Al-Quran itu adalah kalamullah. Walaupun saya diborgol, walaupun saya dipenjara, walaupun saya dicambuk, tetap saya pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran adalah kalamullah. Kan begitulah maksudnya. Saya mau jelas. Jelas saya mau. Jelas ya. Ya kan? Kalau ada ulama yang gak percaya dengan sesuatu, ya biarkan saja. Karena dia kan masing-masing. Aliansi dia bukan WHO, aliansi dia kan kita. Corona diikuti. Artinya apa? Artinya kalau dia memberikan ajas, ketika dia mengikuti apa yang dia tidak perkenankan, dia tahu ilmunya bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk Allah, maka dicatat nanti ketika dicatat dengan masa bahwa dia tidak baik. Kenapa? Karena dia tidak mempertahankan argumennya, karena dia tidak melakukan ilmunya bahwa Al-Quran itu adalah kalam. Biasa. Ada ulama-ulama yang garis keras ada, tapi tetap tidak boleh demo lah. Tidak boleh pengen negara, tradisi nggak boleh, tegas boleh, beda boleh, tapi tetap harus jalannya. Itu namanya kan bagian dakwah masing-masing. Yang namanya ulama tidak boleh kudeta. Seperti itu. Jelas saya ngomong jelas. Ya, prinsipnya silakan prinsip, tapi tetap mempertahankan argumentasinya sebagai dia yang ahli dalam ilmu. Ulama yang seperti yang kita contoh seperti itu. Artinya kembali, tanya kepada orang yang mengerti, tanya kepada orang yang paham, tanya kepada ahlinya. Kalau berbicara Al-Quran, tanya kepada ahli Qurannya, jangan tanya kepada ahli fikih. Dia ahli Quran, tanya bagaimana hukumnya, bagaimana sifatul hurufnya, bagaimana makhrajul hurufnya, bagaimana tajwidnya, kan seperti itu. Jangan sampai kita salah menanya. Ahli Quran tanya, kalau kita berbicara Al-Quran tanya kepada ahlinya. Kalau berbicara hadis tanya kepada ahli hadis. Berbicara ahli salawat tanya kepada ahli salawat. Insya Allah jawabannya akan benar semua. Kalau dulu enak satu sumbernya cuma baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada ikhtilaf, semuanya sama jawabannya. Tapi Rasulullah itu beda, tergantung bagaimana karakteristik orang yang menanya. Nanyanya sama tapi jawabannya berbeda. Ini cerdasnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat Rasul datang kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dia nanyakannya? Fil Islami, tentang Islam. Ya Rasulullah, Islam itu bagaimana ya Rasulullah? Islam itu apa ya Rasulullah? Satu pertanyaan, la as'ana, saya tidak nanya anhu darinya ahadan kepada salah seorang selain engkau ya Rasulullah. Siapa yang modal selesai. Nanti kalau Desember baru ada lagi. Tahu aja. Musim liburan, musim liburan kan begitu. Ya, kalau sekarang aman lah. Mau pulang kampung sekarang nih Pak. Jangan Desember pulang kampung. Tapi sekarang kan punya kartu vaksin. Ya kan punya kartu Pak. Vaksin. Belum.
biar saya nggak banyak ke mall dulu nggak apa-apa. Iya. Udah bukan kayak lain kan? Bukan kan? Kita ngumpulin data. Saya tidak menanya kepada sahabat yang lain. Saya tidak menanya kepada orang lain. Saya nanya kepada engkau ya Rasulullah. Kenapa? Karena dia ngerti dan paham. Pasti jawabannya luwes. Pasti jawabannya pas. Pasti jawabannya memuaskan. Begitulah kalau bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Qul amantu billah tsumastaqim. Sederhana jawabannya, dua kata jawabannya, tapi memuaskan orang lain. Sederhana Pak. Ini namanya Jami'ul Kalim yang mempunyai hanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bertanya lugas jawabannya, ketika bertanya tegas jawabannya, ketika bertanya bikin orang puas, orang nggak nanya lagi. Kenapa? Itulah kelebihan baginda, mujizat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nanya kadang-kadang jawabnya panjang jawabnya. Betul? Orang nggak tepat, panjang banget. Makanya Ustaz, Kiai, kalau ditanya nggak bisa, jangan kemana-mana jawabannya, ngomong aja nggak bisa. PR bisa amat sih. Kadang-kadang kita kan malu, saya nggak bisa jawab. Akhirnya jawabannya bla 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 bla, ditanya di pasti aku jawabannya salah ini. Berarti kan tahu ketahuan blokannya juga. Lebih baik kita ngomong depan jamaah PR daripada kita jawabnya kemana. Beda dengan baginda Nabi besar Muhammad. Dua perkataan, dua jawaban tegas, singkat, tegas, bikin orang puas. Kan yang mau itu kan ya, enggak lama-lama, yang penting puas. Daripada lama-lama enggak puas, letoy buat langsung paham aja kalau ke situ. Tenang aja, ada obat, minum 2 kali masuk awal tidur. Saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama kata baginda Nabi besar Muhammad? Amantu, engkau beriman. Amantu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumastaqim, kemudian istiqomah. Nih, yang namanya agama dua. Yang pertama akidah, yang kedua adalah syariat. Amantu akidah, istiqomah syariat. Amantu, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau beriman kepada Allah. Engkau mengakui Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhanmu, Allah yang membesarkanmu, Allah yang merawatmu, Allah yang memeliharamu, Allah yang menghidupkanmu, Allah yang mematikanmu, Allah Maha segala-galanya. Itu namanya akidah. Itu namanya akidah. Agama itu dua, akidah dan syariat. Mana syariatnya? Istaqim. Syariat artinya setelah kita mengaku kebesaran Allah Subhanahu wa taala, setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka istaqim itu adalah istiqomah di dalam menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Jelas tak? Ada orang yang mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak menjalankan syariatnya. Dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ngaku, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa yang memeliharamu? Allah. Tapi dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh sholat dia tidak. Disuruh puasa dia tidak. Berarti kan kurang. Akidah dia ada, syariat dia tidak jalankan. Berarti dia tidak istiqomah dalam menjalankan syariat agama Islam. Dia mengaku akan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Dia senantiasa selalu ngomong, saya ini adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia ngaku hamba Allah saja, tapi dia tidak mengakui bahwa dirinya adalah hamba Allah, tidak menjalankan sebagai hamba Allah. Kalau dia menjalankan hamba Allah, berarti dia menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka istiqomah adalah syariatnya. Istiqomah adalah mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya istiqomah di dalam menjalankan agama. Tepi juga tuh. Bonus. Iya, lama-lama. Pokoknya nanti mendatang baca Quran masih surga. Pokoknya saya punya kopi datang saya selesai. Ya kan kalau udah datang kopi makan pada. Oh ya kopi yang dipikirkan bukan ngaji lagi. Oh biar lebih semangat. Orang kalau berbicara istiqomah itu subhanallah susah, betul, susah istiqomah. Kadang-kadang dia istiqomah ketika lagi bahagia, istiqomah, ibadahnya istiqomah, sholatnya istiqomah, lagi punya duit, punya duit istiqomah, ya kan? Karena kalau kita punya duit kan tak pusing, apa yang dipikirin lagi, betul? Ya. Ini sudah ada, itu sudah ada, tinggal ibadah doang. Ada yang istiqomah lagi susah. Ada. Kayak jarang istiqomah, tapi lagi susah istiqomah aja. Amanul pala dekat banget, kenal aja amanul pala, lagi susah. Kebalik ya. Kebalik. Susahnya lagi istiqomahnya lagi susah. Dekat sama masjid, dibayang-bayangin di masjid aja, baru jalan aja, pengen ke masjid, pengen kamu sholat, pengen ke masjid, pengen kamu sholat, pengen masjid kamu sholat, itu lagi susah. Kalau lagi kaya nggak ingat, pemol mulu, ngajak makan mulu. Saya nggak nyinggung cara siapa bilang. Roti. Kalah suaranya. Bang Roti datang. Saya lagi berbicara di sana, bukan di sini. Si istiqomah semua. Orang istiqomah lihat subuhnya. Lihat subuhnya di musola apa enggak ya? Nah, susah istiqomah subuh. Ya, apalagi malam. Saya kan ngomong malam itu. Enggak, saya ngomong malam apapun kalau istiqomah pasti subuhnya di musola. Apalagi kalau malam itu pasti istiqomah tidurnya setelah sholat isya, sholat subuh. Sholat subuh tidur. Kalau sakit yang mulai tidur. Istiqomah Pak. Istiqomah. Maka al-istiqomah itu khairu min alfi karamatin. Istiqomah itu lebih mulia daripada 1000 karamah. Ketika kita istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, istiqomah dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Ini teramat sangat sulit. Terkadang kita bisa istiqomah 1 hari, 2 hari, belum tentu kita istiqomah setiap hari. Nih, kita pengen 40 hari kita berada di masjid, berada di musola, sholat subuhnya sulit banget, betul. Padahal istri sudah ngebangunin kita, mas bangun mas bangun subuh, tapi bangun enggak. Sebenarnya kurang. Lah orang depan mas sekolah rumahnya bagi mas saja kurang. Ini saya lagi berbicara istiqomah. Sama mengaji kadang-kadang tidak bisa istiqomah. Hari ini datang, hari ini nggak tergantung siapa yang ngisi. Ya, tergantung siapa yang
Isi. Kalau yang isinya mantap baru datang. Kalau isinya malam Senin juga akan apa yang datang. Udah besok aja langsung datang di 12 ini ngapain terus juga sama. Setengah 9 ini, setengah 9. Jadi ya bisa setengah 9. Saya belum berbicara istiqomah, apa keistimewaan istiqomah belum ini. Belum sampai. Allah Subhanahu, saya singkat, sudah setengah 9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumastaqamu, kemudian istiqomah ketika dia berbicara saya beriman kepada Allah, kemudian dia melaksanakan perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia dapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun kepadanya. Apa yang dibicarakan malaikat? Alla takhafu, kalian jangan takut. Orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijamin kebahagiaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu jangan takut miskin, kamu jangan takut gak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'janu, kamu jangan bersedih di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang istiqomah dalam ibadah, orang yang istiqomah dalam menyebarkan ilmunya, orang istiqomah dalam segala halnya, maka akan diberikan satu kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar gembiranya? Bil jannah, kesenangan. Kesenangan di mana? Dunia. Kesenangan di mana? Di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terpenting kita yakin akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki Allah yang nanggung. Sekali lagi, rezeki Allah yang nanggung. Ibadah gak ditanggung sama Allah, tapi rezeki ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia gak usah takut mendapatkan rezeki, semuanya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjanjikannya, bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjanjikannya. Oleh karenanya, sekali lagi, ayo kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalankan perintah Allah, hindari larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak amal sunnah. Insya Allah kita akan diberikan kehidupan yang layak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keinginan kita di alam dunia